Tabrakan antara dua kereta api listrik arah Bogor-Jakarta dan kereta api listrik arah Jakarta-Bogor telah terjadi pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di daerah Ratu Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat. Pada tanggal 20 September 1968, di jalur tunggal antara Depok dan Citayam terjadi salah satu kecelakaan kereta yang paling tragis di Indonesia. Benturan keras menyebabkan gerbong-gerbong ringsek, puluhan penumpang terjepit, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka yang sangat berat. Laporan pada masa itu menyebut lebih dari 100 orang meninggal dunia. Dua rangkaian kereta api berlawanan arah, satu dari Jakarta menuju Bogor dan satu lagi dari Bogor menuju Jakarta. Dua kereta itu sama-sama memasuki petak Ratu Jaya. Tanpa adanya sistem pengaman modern dan hanya bergantung pada komunikasi manual, kedua kereta itu bertabrakan secara langsung di tikungan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Tragedi Ratu Jaya 1. Setelah 25 tahun berlalu, kembali terjadi kecelakaan kereta yang berlokasi sama seperti dengan kejadian Ratu Jaya pertama pada tahun 1968. Kecelakaan kereta kedua ini dikenal dengan Kecelakaan Ratu Jaya 2. Estafet. Buka AC itu hati-hati Pak, hati-hati Pak. Awas, minggir Pak ya, minggir. Awas, minggir. Ini adalah salah satu unit kereta yang beroperasi sebelum terjadinya tragedi kecelakaan Ratu Jaya 2. Sejak setelah kejadian itu, banyak perubahan yang terjadi, seperti KRL Jabodetabek yang sudah mulai berbenah. Sistem persinyalan yang dulunya masih manual diganti dengan teknologi otomatis untuk mencegah dua kereta masuk ke jalur yang sama. Selain itu, komunikasi antara masinis dan pusat kendali diperkuat, jadwal perjalanan diatur lebih ketat, dan prosedur darurat diperjelas. Tidak hanya itu, kelembagaan pun direformasi. Tragedi Ratu Jaya mengajarkan bahwa keselamatan adalah harga mutlak. Kini setiap perjalanan KRL bukan hanya sekedar angkutan massal, tetapi juga bukti dari perubahan menuju sistem transportasi yang lebih modern dan aman. Kami di sini telah menemukan dua narasumber terkait dengan kejadian kecelakaan kereta yang bernama Babeh Aman dan Pak Denny. Pas kejadian Babeh ada di mana tuh? Iya, Babe ada di rumah. Oh, di rumah. Iya.
Kayak kedengeran gitu gak suara kenceng? Iya, Wah. kedengeran itu kencang, benar kedengeran. Waktu yang di sana juga kedengeran kencang. Nah itu kan mayat-mayatnya kan dibawain kalau tabrakan di sana, yang pas itu ada rumah di pinggiran tuh di masjid. Nah itu apa mayat-mayat mulu semuanya. Akhirnya mayat itu dibawain ke sana pakai kapal helikopter kan? Iya. Pakai helikopter. Pakai kapal bukan pakai mobil. Yang bagian mobil juga bagian ada. Tapi banyak kan yang dibawain ke sana Perawang ini masih ada lapangan ya, belum jadi depo belum. Kalau untuk suasana sebelum kejadiannya gimana Pak? Suasana di sini Iya, gimana? suasananya sih biasa-biasa Biasa aja. Iya, nggak ada problem apa-apa. Kayak ada penampakan gitu, kayak penampakan buat peringatan gitu? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau dari setelah kejadian itu kayak ada kejadian kayak mistis atau Nah, apa kalau gitu? kejadian mistis-mistisnya ada. Soalnya Babe kan pulang kerja, waktu itu masih di Matraman ya, pulang kerja waktu yang di sana ya, bukan yang di sini ya. Bukan 68. Babe pulang di sana, jadi bukannya Babe yang takut, tukang ojek yang takut. Babe bilang nganterin ke dalam. Tapi tukang ojek bilang, Babe katanya orang apa setan. Nah, Babe juga bingung deh jadinya dikata. Kalau setan masa saya pulang kerja, saya gitu kan akhirnya. Nah, itu akhirnya dia tukang ojek itu ketakutan sama saya. Sampai sekarang ini tukang ojeknya sama saya jadinya apa kemaluan atau gimana juga masih ada sih aman-aman. Kalau untuk kenangannya yang paling melekat di Babe apa, Be? Yang paling melekat? Ini nggak ada sih kayaknya. Babe sih orang yang namanya orang Babe gimana ya? Babe ame mistik-mistik soalnya kurang ini soalnya. Kurang percaya gitu. Iya. Soalnya kan Babe punya iman gitu kan. Jadi Babe tuh jadi percaya pada Allah. Masa iya setan ada gitu kan? Emang ada setan namanya. Ya memang kuburan itu ada, tapi kuburan bukan penuh ya, bukannya ratus gelutuk orang bukan. Tangan sedikit, kepala. Oh, potongan tubuh ya, Be? Tangan sedikit begitu, bukannya kuburan ini, bukan kuburan satu orang bukan. Itu dia sekarang jadi rumah tingkat tuh, rumah ini yang ini. Tuh. Be. Nah ini nih kuburan ini. Mana, Be? Ini yang rumah tingkat ini nih. Oh, rumah tinggal situ. Ah itu kuburan memang kuburan massal ya. Tapi sedikit-sedikit, Oh, bukannya potongan. satu kutuk-kutuk Oh. bukan. Itu ditandain, tapi tandanya dicabut soalnya jadi rumah ya. Nah itu dicabut, tandanya tadinya rel kereta api. Jadi ada apa dikubur di situ tadinya, apa gitu ini ya sekarang udah jadi rumah, udah susah deh. Bisa sudah ini, tapi yang nempatin itu juga emang sering katanya ada ini ada saya sih kagak inian gitu kan. Bukannya saya nggak percaya, emang Allah menciptakan kan manusia, jin, setan gitu kan. Tapi kita nggak pernah liatin nama setan gitu aja. Be, dulu pas habis tabrakan nih, Be. Hah? Dulu sempat apa tuh kayak chaos gak kawasan ini, Be? Ya, iya, tetap dia orang itu banyak gitu ya. Yang pada bilang begini itu banyak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas waktunya untuk kita wawancarai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Maulana Ramadan. Dengan Bapak siapa? Bapak Denny. Bapak Denny. Baik Bapak, saya akan mulai wawancaranya. Bisa diceritakan bagaimana suasana sebelum kecelakaan terjadi? Jadi suasananya pada saat itu rutinitas warga, aktivitas kereta seperti biasa pada umumnya. Warga di tempat akhirnya jadi kecelakaan kereta itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apa trauma yang paling melekat dalam hidup Bapak setelah terjadinya kecelakaan tersebut? Jadi dulu ketika kejadian tabrakan kereta, harusnya orang tua saya ada di kereta tersebut, salah satu kereta. Cuman karena suatu hal orang tua saya cuti, tidak masuk kerja. Alhamdulillah selamat dari kejadian kecelakaan kereta Ratu Jaya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lokasi setelah terjadinya kecelakaan tersebut? Kondisi setelah kejadian tersebut, banyak warga membantu evakuasi kecelakaan kereta Ratu Jaya. Ada ambulan lalu lalang, polisi, dan warga sekitar membantu
untuk mengevakuasi korban kecelakaan dilarikan ke rumah sakit. Ini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Menurut Bapak, bagaimana perubahan yang terjadi di masa kini setelah peristiwa kecelakaan kereta tersebut? Untuk perubahannya setelah terjadi kecelakaan pada saat itu kereta banyak perubahannya. Pertama, jalur kereta menjadi dua jalur, masing ke Bogor dan ke Jakarta. Terus untuk jadwalnya jadi lebih tepat waktu, on time, dan alat komunikasi untuk di kereta dan stasiun udah mulai canggih, jadi lebih membantu untuk komunikasi antara stasiun satu dan stasiun lain dengan kereta yang sedang Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Kami sudahi wawancara kami pada hari ini. Maaf apabila ada kesalahan terhadap pertanyaan maupun perilaku saya. Terima kasih Bapak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang aku harus menyatu dan juga saling